Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Susilo Kustiwango STM TSI IQAR serta Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah Asas Desain Arsitektur 2. Kami dari kelompok 6 dengan anggota yang tertera pada layar secara singkat, padat, dan jelas akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait overview karya dengan metode strukturalisme. Adapun karya yang akan kami dalami memiliki fungsi sebagai rumah ibadah atau masjid. Karya pertama yang akan kami bahas adalah Masjid Al-Huda Nusantara, di mana pada masjid tersebut dirancang oleh JXE Studio dan dimulai dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan pada tahun 2021 dengan nama proyek Al-Huda Nusantara Mosque. Adapun masjid ini merupakan masjid yang dirancang dengan bentuk persegi sederhana dan atap tropis bertingkat khas arsitektur tradisional Indonesia. Bangunan ini dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai spiritual Islam melalui pendekatan arsitektur yang memadukan elemen vernakular dan modern. Fasad dari masjid ini dihiasi dari partisi kaligrafi modern yang berfungsi sebagai elemen estetik sekaligus membimbing jamaah masuk ke dalam area utama. Adapun pendekatan desain masjid ini mengusung pendekatan berkelanjutan dengan memanfaatkan material daur ulang dari puing-puing masjid lama. Proses konstruksinya juga menyesuaikan tantangan pandemi COVID-19 dengan mengintegrasikan fasilitas cuci tangan ke dalam desain area wudhu. Pendekatan ini tidak hanya menjaga nilai tradisional tetapi juga menjawab kebutuhan kontemporer masyarakat. Dari sisi filosofi, masjid ini mempresentasikan konsep spiritual melalui struktur atap bertingkat yang melambangkan tiga tingkatan keimanan, iman, Islam, dan ihsan. Adapun hasil analis dari bangunan ini adalah pada Masjid Agung Demak, Sokoguru menopang atap tajuk pada setiap tingkatan atap. Tiang-tiang pada masjid ini menopang atap menunjukkan simbol dan identitas derajat ruang dari penempatan Sokoguru yang menopang tajuk atas, pengarap menopang tajuk tengah, dan Soko Emperan menopang tajuk bawah. Penempatan kolom pada Masjid Al-Huda Nusantara hanya berada pada lapisan terluar atap sehingga menyisakan ruang yang luas. Sehingga penopang struktur kolom yang berbeda antara bangunan Masjid Demak dan Masjid Al-Huda. Selanjutnya adalah meaning dan beauty. Bentuk atap Masjid Al-Huda Nusantara mengadaptasi konsep atap tajuk yang mengkerucut seperti pada Masjid Agung Demak, namun dengan perbedaan pada lapisan atap dan ekspresi piramida di lapisan atas yang lebih landai. Simetrisitas atap mencerminkan dualisme dalam arsitektur Jawa, sementara hierarki ditunjukkan dengan penempatan piramida di pusat. Perbedaan lainnya terletak pada kemiringan atap yang terbalik dan penggunaan material, memberikan respon arsitektur yang unik namun tetap mempertahankan makna simbolis sebagai bangunan suci. Ruang sholat juga tidak dibatasi oleh dinding masif, melainkan dinding dan pintu kaca agar sinar matahari dapat langsung masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan minim pencahayaan buatan di siang hari. Pembagian antara area sholat pria dan wanita dengan membagi area depan untuk jemaah pria dan area belakang untuk jemaah wanita. Selanjutnya ada dinding pada lantai 1 berfokus pada ornamen-ornamen di partisi, khususnya pada partisi yang menjadi fasad masjid. Ornamen bentuk pola segi 6 yang menggabungkan dua simbol yaitu lafaz Muhammad dan Allah. Nama Alasan penggabungan dua nama menjadi satu ornamen yang membentuk segi 6 adalah untuk memperkaku bentuk partisi yang tidak disokong dengan dinding. Selanjutnya dari hasil analisis yang kami lakukan, kami bisa mendapatkan dari kedelapan aspek tersebut ke dalam perangkat metode dalam kategori strukturalisme ini. Dari yang pertama yang kami dapatkan dari segi aspek knowledge, kita mendapatkan bahwa sang arsitek dari Masjid Al-Huda ini ingin mengambil melestarikan konsep dari arsitektur Nusantara lokal tentunya, terutama pada gaya arsitektur dari Wali Songo. Sang arsitek mengambil 3 preseden, yaitu dari Masjid Agung Demak, Masjid Sang Cipta Rasa, dan juga Masjid Sunan Ampel. Dari ketiga tersebut, sang arsitek mengambil aspek-aspek dari struktur atap dan juga aspek dari tata letak ruang-ruang yang ada di dalam masjid tersebut. Sehingga dikategorikan dalam rasionalisme dan juga strukturalis. Kemudian dari segi metode, penggunaan material lokal seperti batu bata, kayu jati, dan juga kerikil menunjukkan pendekatan yang mendalam tentang bagaimana karakteristik dari penggunaan material-material lokal, terutama di daerah Jatinangor ini, dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh sang arsitek untuk membangun Masjid Al-Huda ini. Kemudian dari segi prosedur, struktur dinding-dinding ini menggunakan tiang-tiang, pada umumnya itu terinspirasi dari arsitektur Wali Songo, di mana istilah-istilah tiang-tiang itu di dalam ruangan itu disebut sebagai sokoguru, di mana sang arsitek ini mengadaptasikan dengan cara menghilangkan sokoguru itu, yang biasanya ada di masjid-masjid Wali Songo, kemudian dihilangkan karena sang arsitek ingin menggunakan material-material yang lebih modern seperti menggunakan baja WF untuk bentangan yang luas, sehingga di tengah-tengah ruangan itu tidak terganggu secara visual yang seperti tiang-tiang yang menopang seperti itu. Kemudian truth, yaitu keindahan yang berasal dari keselarasan dan proporsi, di mana bangunan ini sangat selaras dan juga proporsi dari segi bentuk Al-Huda tersebut. Kemudian dari segi beauty, konsep
alur ruangan ini mengalir atau berlanjut gitu. Jadi sistem konfigurasinya itu bisa dibilang linear, dan juga konsep atapnya ini mengambil dari khas Nusantara dan juga perulangan-perulangan fasad yang unik dan tegas beraturan itu menjadikan kategori tersebut metode strukturalis. Kemudian dalam meaning di mana bentuk atap Al-Huda ini itu merupakan bentuk atap khas Nusantara yang mengacu pada atap tajuk 3 tingkat Masjid Wali Songo. Ini mencerminkan nilai-nilai historis masjid tersebut serta simbol tingkat iman seperti iman, ihsan dan juga Islam dengan tambahan satu lapisan atap untuk sebagai pemanfaatan sirkulasi penghawaan alami, sehingga itu dimanfaatkan sebagai strukturalis. Kemudian asumsi ruang sholat ini tidak dibatasi dengan dinding-dinding masif, melainkan dengan sekat-sekat seperti sekat transparan seperti pada pintu kaca. Ini tujuannya untuk membantu meneruskan sinar matahari ke dalam ruangan dan juga sebagai sekat antara pembatas antara area khusus wanita dengan area khusus pria. Kemudian dalam desain strategi, desain Masjid Al-Huda ini mengintegrasikan tradisi dan modernitas menggunakan material lokal untuk mencerminkan identitas serta menciptakan pelestarian identitas Nusantara dan suasana spiritual yang mendukung ibadah dan juga refleksi. Next. Selanjutnya yaitu Masjid At-Taufik yang berada di Kecamatan Jagakarsa, Indonesia. Ini dirancang dan didesain oleh arsitek Joso dan dibangun pada 8 Juni 2018 sehingga diresmikan pada 8 Juni 2022 yang bernama proyek At-Taufik Mosque. Bangunan ini mengusung desain khas arsitektur Nusantara dengan atap menjulang tinggi sebagai pengganti kubah tradisional dan dihiasi oleh ornamen Asmaul Husna untuk memadukan elemen modern dan juga elemen Islam. Pendekatan pada bangunan ini dilihat dari berapa banyak jumlah lantai pada bangunan, karena setiap lantai memiliki fungsi yang berbeda, seperti lantai 1 yang berkhusus pada ruang aktivitas sosial seperti wudhu, toilet, auditorium, dan ruang pengurus, sedangkan lantai 2 berfokus pada ibadah dengan desain interior yang menciptakan suasana spiritual mendalam. Dan filosofi dari bangunan ini didasari oleh falsafah hablum minan nas, hablum minallah, yang berarti hubungan antara manusia sesama manusia berfokus pada lantai 1, sedangkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala pada lantai 2. Next, jadi di sini adalah merupakan hasil analisis kami terhadap bangunan Masjid At-Taufik ini, di mana Masjid At-Taufik ini menggabungkan elemen-elemen arsitektur Nusantara, terutama dengan mengadaptasikan bentuk atap rumah Sumatera Selatan yang menghasilkan atap pelana dengan bubung yang lebih tinggi daripada bubungan. Dan atap ini memberikan kesan tegas dan juga berkarakter pada bangunan, dan juga dengan proporsi atap yang mencapai 1/3 dari tinggi keseluruhan bangunan. Struktur masjid ini diekspresikan secara masif dengan dinding gelap yang membatasi ruang dari dalam dan luar, dan juga menciptakan kesan yang tegas dan mengurangi respon terhadap iklim tropis. Desain ruang ini mengikuti prinsip zonasi, di mana semakin dalam semakin privat, dan semakin keluar semakin publik. Kemudian ornamentasi pada fasad, sisi atap, dan dinding masjid itu terinspirasi oleh motif songket Sumatera Selatan, dan juga ada inspirasi sebagian dari ukiran Arab berwarna merah dan hitam, yang juga merepresentasikan simbol partai PDIP, karena Masjid At-Taufik ini merupakan bangunan yang didirikan oleh Masjid PDIP sebagai bentuk penghormatan oleh Taufik Masih. Kemudian material seperti roster digunakan pada dinding untuk memberikan efek secondary skin yang melengkapi estetika dan juga simbolisme dalam desain masjid ini. Next. Selanjutnya yaitu analisis terhadap bangunan dengan metode strukturalisme. Dalam segi knowledge, bangunan ini menggambarkan hubungan antara budaya Indonesia dengan elemen tradisional dan tentunya dikaitkan dengan elemen yang ada di Islam, sehingga sangat cocok dengan kategori strukturalisme tentang hubungan antar elemen yang saling berkaitan. Selanjutnya dalam segi metode, bahwa desain arsitektur pada bangunan ini mengadopsi gaya tradisional, tetapi tetap mencerminkan yang menggunakan arsitektur modern tetapi tetap mencerminkan budaya lokal Minangkabau meskipun dengan fungsi yang modern sebelumnya, dan cocok pada struktur memahami hubungan antara elemen desain. Selanjutnya yaitu prosedur. Dalam pembangunan masjid ini melibatkan komunitas Islam di sekitar masjid sehingga dapat memberikan atau melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga cocok pada kategori pragmatisme dengan identifikasi kebutuhan, lalu solusi, serta implementasinya. Selanjutnya yaitu kebenaran. Dalam bangunan ini mengusung nilai-nilai Pancasila yang harmonis dan dipadukan dengan ajaran Islam, dengan kategori strukturalisme dengan integrasi dan keterkaitan antara elemen desain. Selanjutnya yaitu dalam segi kecantikan, bahwa kita tahu bangunan ini memiliki bentuk yang mencolok dari atapnya yang menjulang tinggi, sehingga menggabungkan antara dua elemen yang berbeda yaitu tradisional dan modern, tetapi tetap berkaitan dengan ajaran di Islam. Selain itu, bangunan ini cocok sekali dengan kategori impresionisme mengenai keindahan yang langsung dirasakan oleh pengguna maupun sang desainer. Selanjutnya, makna dari pembangunan ini yaitu dikarenakan sebagai penghormatan kepada almarhum Taufik Kemas serta penghubung antara nilai-nilai budaya, agama, dan nasional, sehingga berkategori fenomena
fenomenologisme yang berarti melibatkan memori, emosi, dan juga persepsi. Lalu ada dalam segi asumsi bahwa adanya kolom terhadap bangunan ini sehingga berfungsi sebagai tambahan ruang untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, sehingga relevan terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga cocok dengan kategori pragmatisme, yaitu adanya kegunaan dan keberhasilan desain. Dan terakhir, yaitu desain strategi, bahwa dalam membangun masjid ini menggabungkan elemen tradisional dengan fungsi modern serta ruang untuk spiritual dan edukasi dan sosial. Sehingga berkategori rasionalisme karena berfokus pada konsep dasar dan perancangan. Selanjutnya adalah Masjid Nurul Yakin. Next, Masjid Nurul Yakin ini dibangun oleh arsitek yang bernama Dave Orlando dan juga Fendi Gunawan. Masjid ini diresmikan pada tahun 2022 dengan nama proyek Nurul Yakin Mosque. Kemudian Masjid Nurul Yakin ini mengusung konsep minimalis yang terintegrasi dengan lingkungan sehingga menciptakan kesan berada di atas kolam air sehingga memberikan suasana tenang dan damai serta melambangkan spiritualitas. Kemudian pendekatan desain masjid ini mengusung tinggi nilai resilient atau keberlanjutan dengan memanfaatkan ventilasi serta pencahayaan alami, juga penggunaan material yang ramah lingkungan. Kemudian filosofi dari masjid ini melambangkan kedamaian dan harapan yang menekankan harmoni antara manusia dan ibadah yang menjadikannya simbol persatuan dan refleksi bagi komunitas. Next. Kemudian dari aspek knowledge, desain ini menggambarkan hubungan antara budaya Indonesia dengan elemen-elemen dalam Islam. Hal ini menciptakan identitas unik bagi masyarakat itu sendiri, dan karena itu pula hal ini dimasukkan dalam kategori strukturalisme. Kemudian dari aspek metode, Masjid Nurul Yakin ini adalah contoh nyata dari perpaduan antara arsitektur modern dengan nilai-nilai spiritualitas dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan adanya kategori strukturalisme karena adanya hubungan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Kemudian dari aspek prosedur, desain ini mengutamakan struktur dan juga hubungan antar elemen ruang yang ada di dalamnya. Hal ini juga masuk ke dalam kategori strukturalisme karena pola hubungan yang mendukung fungsi dan makna secara keseluruhan. Kemudian dari aspek truth, pembangunan hasil patungan ini memberikan karena aspek truth ini lantainya disengaja dibuat warna biru sehingga memberikan kesan berada di atas kolam yang memberikan efek fenomenologisme karena pengalaman ruang yang diberikan sangat mendalam dan juga memberikan suatu hubungan emosional. Kemudian dari aspek beauty, ruang sholat utama dan area tambahan untuk kegiatan lainnya serta ketiadaan jendela menciptakan suasana yang lebih intim dan fokus bagi para jamaah. Hal ini masuk ke dalam kategori strukturalisme. Kemudian dari aspek makna, keberadaan masjid ini menjadi simbol harapan dan juga kedamaian bagi masyarakat Palu. Hal ini masuk ke dalam kategori fenomenologisme karena melibatkan emosi dan persepsi manusia. Kemudian dari aspek assumption, tidak hanya sekedar tempat ibadah, namun masjid ini juga berfungsi sebagai tempat pusat kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar. Karena itulah hal ini masuk ke dalam kategori pragmatisme karena adanya kegunaan atas keberhasilan atas suatu desain. Kemudian dari aspek desain strategi, desain yang minimalis dan juga terintegrasi dengan lingkungan sekitar menciptakan suasana yang tenang dan damai. Hal ini masuk ke dalam kategori struktural. Kemudian lanjut ke komparasi dari setiap objek yang sudah kami analisis. Next. Pertama dari Masjid Al-Huda Nusantara, ada atap bertingkat, ini melambangkan hierarki spiritual, seperti iman, Islam, dan ihsan, menghubungkan dunia fisik dan spiritual melalui arsitektur Nusantara. Kemudian ada Serambi, area transisi yang merespon iklim tropis, menghubungkan aspek sosial dan spiritual. Kemudian ada air, cahaya, dan ruang. Elemen ini menciptakan atmosfer kontemplatif dan damai. Kemudian ada material lokal yang digunakan, itu penggunaan material daur ulang simbol kesinambungan nilai tradisional di tengah perubahan. Kemudian ada adaptasi modern. Integrasi fasilitas modern seperti cuci tangan mencerminkan respon terhadap kebutuhan kontemporer tanpa meninggalkan nilai tradisi. Selanjutnya yaitu komparasi dari masjid atau fik. Yang pertama dilihat dari desain atap yang menjulang tinggi, bahwa sebagai penggantian kubah dengan atap menjulang tinggi dengan simbol sakral dan mengacu pada arsitektur tradisional Nusantara, yakni dari Minangkabau. Yang poin kedua yaitu fasad bertuliskan Asmaul Husna. Sebagai elemen yang visual yang kuat, fasad ini berfungsi sebagai simbol dan juga untuk mempercantik bangunan ini. Yang poin ketiga yaitu struktur ruang berdasarkan hablum minanas dan juga hablum minallah, bahwa kita tahu lantai 1 berfokus pada aktivitas yang
berhubungan dengan manusia dengan sesamanya, sedangkan pada lantai 2 berfokus pada ibadah yang tentunya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang keempat yaitu lanskap dan elemen alam, seperti tangga amfiteater dan vegetasi yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetis, tetapi digunakan sebagai ruang publik yang multifungsi. Kemudian lanjut ke operasi objek yang terakhir, yaitu Masjid Nurul Yakin. Pertama, ada atap menjulang tinggi tanpa kubah, seperti Masjid At-Taufik. Desain atap ini menggantikan kubah sebagai simbol sakral dan mengacu pada arsitektur tradisional, menciptakan kesan vertikal yang menghubungkan dunia fisik dengan spiritual. Kemudian poin kedua, ada ornamen Islam dan Asmaul Husna, menegaskan identitas religius dan tradisional, serta menghubungkan nilai-nilai spiritual dan arsitektur. Kemudian yang ketiga, ada struktur berdasarkan hablum minannas dan hablum minallah. Pengaturan ruang yang memperlihatkan dualitas hubungan manusia dengan sesama dan dengan Tuhan. Lantai pertama mendukung fungsi sosial, sementara lantai kedua lebih mengarah pada spiritualitas. Kemudian, poin yang terakhir atau poin yang keempat, simbolisme pada interior dan lanskap. Mihrab yang mengarah kepada Ka'bah menegaskan orientasi religius, dan elemen seperti kerawang serta skylight memperkuat pengalaman pencahayaan alami dan pengawaan sebagai bagian dari pengalaman spiritual. Kemudian, jika kita komparasikan secara keseluruhan, ketiga masjid ini dengan cerdas memadukan tradisi Nusantara dan unsur modernitas. Salah satunya pada Masjid Al-Huda dan Masjid At-Taufik, di mana dia menonjolkan elemen-elemen tradisional seperti atap dan juga fasad untuk tetapi tetap mengakomodasi kebutuhan masa kini, seperti fasilitas cuci tangan dan juga pemakaian material daur ulang. Kemudian dalam hal hierarki ruang, ketiga masjid ini jelas menggambarkan prinsip hablum minannas dan juga hablum minallah. Di mana lantai pertama itu menjadi ruang sosial yang inklusif bagi pengguna, sementara lantai kedua lebih diarahkan untuk kegiatan ibadah yang lebih pribadi dan juga lebih spiritual. Simbolisme ini juga sangat kuat dalam desain ketiga masjid ini. Terlihat pada elemen-elemen seperti atap, fasad, Asmaul Husna, dan juga mihrab. Semua elemen tersebut berfungsi tidak hanya sebagai dekorasi, tetapi juga menciptakan pengalaman ruang yang menghubungkan dimensi sosial dan juga spiritual secara harmonis. Next. Kesimpulan yang pertama adalah Masjid Al-Huda Nusantara. Masjid Al-Huda ini merepresentasikan keterpaduan nilai tradisional, filosofis, dan adaptasi modern melalui sistem tanda yang saling terhubung atau adjacent. Atap bertingkat yang melambangkan nilai keimanan, iman, Islam, dan ihsan, sekaligus mengacu pada arsitektur Nusantara menjadi simbol hierarki spiritual. Serambi sebagai area fleksibilitas desain vernakular, pengalaman spiritual diperkuat oleh penggunaan air, cahaya alami, dan struktur ruang megah, sementara dinding mihrab dengan Asmaul Husna menciptakan koneksi tradisional material lokal termasuk daur ulang dari bangunan lama, memperkuat kesinambungan sejarah dan juga nilai emosional, dan juga adaptasi modern diwujudkan melalui integrasi fasilitas cuci tangan selama pandemi COVID dan juga bentuk tiang-tiang kolom dari penggunaan material modern. Next. Baik, untuk kesimpulan dari Masjid At-Taufik bahwa Masjid At-Taufik ini merupakan sistem tanda yang mencerminkan perpaduan harmonis antara tradisi Nusantara dan juga prinsip modernitas melalui hierarki ruang, bentuk, dan simbolisme. Desain atap menjulang tinggi menggantikan kubah sebagai simbol sakral, sehingga memperkuat identitas lokal dengan mengacu pada arsitektur tradisional. Elemen fasad bertuliskan Asmaul Husna juga, dan ornamen Islam lainnya berperan sebagai tanda visual yang menghubungkan arsitektur dengan nilai-nilai religius. Dan lanjut ke kesimpulan yang terakhir, yaitu Masjid Nurul Yakin. Masjid Nurul Yakin merepresentasikan hubungan bentuk, fungsi, dan simbol budaya melalui elemen arsitektural seperti atap menjulang, ornamen Islam, dan fasad Asmaul Husna yang menegaskan identitas Nusantara serta makna spiritual dan sosial. Hierarki ruang berdasarkan falsafah hablum minannas dan hablum minallah mencerminkan dualitas hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Lantai pertama untuk aktivitas sosial, dan sedangkan lantai kedua untuk aktivitas ibadah. Desain interior dan lanskap memperkuat simbolisme dan ornamen kerawang, skylight, dan mihrab hitam melambangkan Ka'bah, menciptakan pengalaman sakral. Lanskap bervegetasi dan tangga amfiteater memperkuat interaksi sosial dan ruang publik. Masjid ini adalah sistem tanda holistik yang menghubungkan pengalaman spasial, sosial, dan spiritual. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sadar dalam pengerjaannya tugas kami tidak sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.